Nusa Cendana. Nusa Cendana, mohon maaf. Apakah sudah hadir di room bersama? Siap, sudah hadir, Pak. Ah, baik. Untuk kelompok 4, kami berikan waktu 4 menit untuk melakukan persiapan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pimtus, Pimtusan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Selanjutnya kita beralih ke cek PPT. Cek PPT dimulai. Apakah slide presentasi berjalan dengan lancar? Ya, Ya, berjalan dengan lancar. Apakah slide transisinya juga berjalan dengan lancar? Ya, berjalan dengan lancar. Baik, waktu persiapan sudah selesai. Kami berikan waktu 10 menit kepada kelompok 4 dan Universitas Nusa Cendana untuk melakukan presentasi dan dilanjutkan 10 menit untuk diskusi. Terima kasih. salam sejahtera bagi kita semua, reviewer dan moderator yang kami hormati. Di sini kami mempresentasikan inovasi polimer inclusion membran ramah lingkungan menggunakan kitosan sebagai alternatif polimer pendukung alami dan aplikasinya untuk eliminasi katian logam pencemar. Saya, Maria Angelina Zaluku sebagai ketua dan rekan-rekan saya, Putri Elizabeth Kare dan Maria Suksin, di bawah bimbingan Bapak Fidelis Niti, PhD. Did you know? Nyatanya, Indonesia
masih terjerat kasus serius limbah industri, dengan limbah B3 menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan data, limbah B3 di Indonesia mencakup angka tinggi, walau sempat terjadi penurunan di tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 0,17 juta ton. Hal ini berarti hanya 0,28% saja limbah B3 yang sudah diolah. Hal ini tentu berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia. Kata-kata ini memotivasi para peneliti sehingga muncullah ekstraksi pelarut sebagai metode pemisahan logam pencemar. Ekstraksi pelarut menjadi pilihan populer karena memiliki selektivitas dan efisiensi pemisahan yang tinggi. Namun ekstraksi pelarut memiliki kelemahan yaitu penggunaan pelarut organik dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat menimbulkan masalah lingkungan karena beberapa pelarut organik yang digunakan bersifat toksik, mudah terbakar, serta biaya relatif tinggi. Olehnya itu, tim kami memilih mengembangkan metode pemisahan logam pencemar dengan menggunakan polymer inclusion membran. Hal ini karena PIM memiliki beberapa kelebihan, yaitu selektivitas yang tinggi, efisiensi, pemisahan, stabilitas, serta ketahanan yang tinggi, dan yang paling penting, lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan pelarut organik dalam jumlah yang banyak, sehingga dapat meminimalisir risiko pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan akibat penggunaan pelarut. PIM terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Polimer pendukung. Polimer pendukung berperan penting dalam memberikan kekuatan mekanik pada membran. Polimer pendukung yang biasa digunakan adalah PVC atau polimer atau polyvinyl klorida, namun PVC tidak ramah lingkungan. Yang kedua, plasticizer. Plasticizer adalah bahan pemlastis yang diperlukan untuk meningkatkan plastisitas dan fleksibilitas membran. Salah satu contohnya adalah asam oleat yang merupakan plasticizer alami yang ramah lingkungan serta telah terbukti dapat meningkatkan fleksibilitas membran. Yang ketiga, ekstraktan. Ekstraktan merupakan komponen utama PIM yang berfungsi sebagai penukar ion dan memberikan selektivitas membran dalam mengekstraksi analit target. Ekstraktan yang biasa digunakan adalah aliquot dan DIPA. Namun DIPA lebih diminati dalam penelitian kami karena sifat kompatibilitasnya terhadap berbagai komponen membran. Dewan reviewer yang kami hormati, dengan terobosan baru, tim kami, tim Tusan, mengembangkan PIM yang lebih ramah lingkungan, yaitu menggunakan polimer pendukung alami kitosan. Kitosan merupakan polimer alami yang diperoleh dari cangkang udang. Kitosan adalah polimer rantai panjang yang tersusun dari kopolimer glukosamin dan N-asetilglukosamin yang dihubungkan oleh rantai beta 1,4 dan memiliki gugus amino NH2 serta gugus deoksi OH pada rantai polimernya. Struktur kitosan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, tahapan pembuatan PIM berbasis kitosan dengan kitosan low molecular weight. Tahapannya yang pertama, penimbangan komponen penyusun, kedua pelarutan, yang ketiga pencetakan, yang keempat penguapan pelarut, dan yang kelima pencabutan membran. Adapun variasi komposisi PIM yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel di samping. Komposisi kitosan dari 30% hingga 90% dan DIPA dari 10% hingga 70%. Berikutnya merupakan hasil penelitian menggunakan kitosan low molecular weight. Yang pertama kita lihat optimasi komposisi PIM. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan, PIM dengan komposisi K1 hingga K7 menunjukkan hasil yang kurang baik, yaitu membran yang dihasilkan tidak terbentuk membran yang sesuai ataupun ideal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil yang dapat dilihat pada slide. Kegagalan tersebut dikarenakan kitosan yang digunakan mengandung banyak pengotor, sehingga mempengaruhi terbentuknya lapisan pada membran. Berikutnya merupakan hasil spektra FTIR menggunakan kitosan low molekular, yang mana bertujuan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi utama yang muncul pada struktur membran. Dari hasil spektra FTIR terlihat bahwa pada membran kitosan, puncak-puncak kitosan yang muncul tidak terlihat secara signifikan lagi. Hilangnya puncak serapan seperti gugus OH pada puncak serapan dengan panjang gelombang 3.422 cm pangkat min 1, serta gugus CH pada panjang gelombang 2.850 cm pangkat min 1. Berdasarkan hasil tersebut, maka tim kami mengganti kitosan sebelumnya menggunakan dengan kitosan medium molekuler yang kami peroleh melalui Sigma Aldrich. Adapun tahapan penelitian telah mengalami beberapa modifikasi, serta adanya penambahan plasticizer asam oleat. Yang pertama pelarutan kitosan, yang kemudian
ditambahkan dengan komponen membran lainnya yaitu dipa dan juga asam oleat yang kemudian distirer dan dicetak serta dilakukan penguapan pelarut di atas hot plate pada suhu 70 derajat hingga menghasilkan membran yang diinginkan. Berikutnya hasil penelitian yang kami dapatkan. Pada optimasi komposisi PIM dengan komposisi A1 menunjukkan membran yang kurang fleksibel. Hal tersebut dikarenakan kitosan yang digunakan terlalu banyak, sehingga menghasilkan membran yang kaku. Untuk PIM dengan komposisi A3 dan A4 menghasilkan membran yang berminyak dan keruh. Hal tersebut dikarenakan dipa dan asam oleat yang digunakan juga terlampau banyak, sehingga membran yang dihasilkan berminyak. Sementara untuk PIM dengan komposisi A2 merupakan PIM dengan komposisi yang ideal, yaitu transparan, homogen, tidak berminyak, tipis, dan juga fleksibel. Selanjutnya adalah karakterisasi sifat fisika PIM. Yang pertama, water contact angle atau sudut kontak air bertujuan untuk mengetahui sifat hidrofilisitas dan hidrofobisitas membran, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membran PIM berbasis kitosan memiliki sifat hidrofilisitas yang tinggi, yaitu mencapai 55,97 derajat pada PIM komposisi A2. Selanjutnya, water uptake. Tujuannya untuk mengetahui daya serap membran terhadap air. PIM berbasis kitosan bersifat mudah larut dalam air dan stabil pada kondisi basah. Oleh sebab itu, pada penelitian ini pengukuran water uptake dilakukan menggunakan larutan NaOH 2,5 molar, di mana hasilnya menunjukkan bahwa membran PIM berbasis kitosan dengan komposisi A2 memiliki daya serap air lebih tinggi, yaitu 89,11%. Berikutnya merupakan hasil spektra FTIR menggunakan kitosan medium molecular weight. Dapat dilihat pada hasil FTIR yang didapatkan bahwa puncak-puncak yang dihasilkan pada setiap panjang gelombang nampak lebih jelas dan tajam. Hal ini menunjang pembentukan membran yang jauh lebih baik dan juga ideal. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kitosan medium molekuler mampu membentuk struktur membran kitosan yang ideal. Yang kedua, plasticizer berhasil meningkatkan fleksibilitas membran. Dan yang ketiga, membran kitosan stabil dalam larutan NaOH 2,5 molar dan bersifat hidrofilik. Potensi hasil kami menciptakan PIM ramah lingkungan untuk solusi pemisahan yang lebih baik dengan potensi kitosan, serta publikasi jurnal nasional terindeks Sinta 2. Target keluaran kami kini mencapai 70%, mencakup laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial berupa Instagram. Kini dana kami masih tersisa Rp2.580.000 dengan rencana tahap selanjutnya, yaitu di laboratorium melakukan pengukuran tensile strength, percent elongation, ekstraksi ion Zn2+, sementara di non-laboratorium menyelesaikan pembahasan serta kesimpulan dengan data yang lengkap, serta AdSense iklan konten ketiga. Sekian presentasi dari kami untuk semua pihak yang telah mendukung kami hingga detik ini, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Baik, boleh kita masuk ke sesi penilaian. Silakan para penilai. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Andi. Bisa di close screen dulu ya Mbak ya. Mohon. Baik, ya. Jadi pertama selamat untuk tim ini yang sudah berhasil memperoleh pendanaan dan menjalankan risetnya. Kalau dari laporan yang teman-teman sampaikan ini sudah luar biasa ya. Artinya progresnya sudah bagus ya. Nah, ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi. Yang pertama terkait dengan perubahan metode tadi ya. Disampaikan bahwa pada awal tim ini menggunakan low molecular weight kitosan ya, kemudian yang diganti menggunakan medium seperti itu. Nah, apakah dana yang tersedia itu mencukupi untuk melakukan hal tersebut? Izin menjawab, Pak. Ya, kebetulan kami menggunakan low molekular, menggunakan dana kami sendiri full, sementara untuk medium molekular kami ambil dari lab, Pak. Kebetulan lab menyediakan yang medium molekular. Pertama-tama kami menggunakan low molekular dan itu menggunakan full pakai pendanaan dari Simbel Mawa. Oh baik, sehingga teman-teman menggunakan bahan yang sudah ada di laboratorium dan membayar ke laboratorium seperti itu ya. Nah, kemudian dari hasilnya ya, PIM yang diperoleh dari medium molecular weight ini kan lebih bagus ya. Sebetulnya apa yang kemudian membuat
medium molecular weight-nya ini menjadi lebih bagus dibandingkan dengan yang low weight-nya tadi? Izin Kenapa itu menjawab, bisa Pak. terjadi? Ya, Ya. baik. Jadi pada awalnya kami memakai low molecular weight dan kami mengatakan low molecular weight itu karena kami melihat dari sifat fisiknya yang memiliki uh, molekul yang lebih kecil dibandingkan dengan medium molekular. Jadi low molekular sendiri itu kami tidak mengambilnya langsung dari Sigma Aldrich yang sudah terpercaya Hmm, pabriknya, Pak. Jadi low molekular itu kami ambil eh, dari kitosan rajungan, sementara medium molekular itu sudah teridentifikasi terpercaya dari Sigma Aldrich. Jadi itu yang membedakan. Jadi kami eh, menganggap bahwa kegagalan kami di low molecular weight itu disebabkan karena adanya pengotor di dalam low molecular weight karena tidak berasal dari pabrik yang baik ya. begitu, Pak. Sehingga di awal tim ini mensintesis kitosan sendiri seperti itu ya, menggunakan yang rajungan tadi ya. Oh baik, ya. Lalu bagaimana ya tim ini bisa melakukan validasi ya bahwa membran yang dibuat itu bisa menangkap logam berbahaya? Baik, izin menjawab, Pak. Ya. Jadi membran yang kami hasilkan ini sudah dapat dilihat pada hasil yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk hasil optimasinya didapatkan membran ideal yang tipis, transparan, homogen, dan fleksibel yang merupakan salah satu yang merupakan eh, salah satu ciri membran yang baik, Pak. Jadi, untuk hasil bagaimana apakah dia selektif terhadap pemisahan logam, kami telah melakukan uji AAS, Pak, yaitu dilakukannya ekstraksi terhadap logam ZN, dan saat ini hasilnya belum belum keluar, Pak, sedang dianalisis di laboratorium. Kami sudah mengeceknya kemarin, tapi dari pihak laboratorium mengatakan bahwa hasilnya akan keluar 2 hari kemudian, Pak. Baik. Yang melakukan AAS apakah dari tim ini atau kemudian tim ini memberikan ke laboratorium untuk dilakukan analisis seperti itu? Iya, baik Pak, izin menjawab. Yang melakukan ekstraksinya kami sendiri di laboratorium, Pak, tapi untuk Hmm, yang langsung pada alat AAS-nya itu kami serahkan kepada pihak laboratorium, Pak. baik, ya. Nah, kemudian ya, teman-teman menggunakan kitosan ya. Apakah PIM dapat dibuat dengan bahan lain selain kitosan? Silakan. Izin menjawab, Pak. Sebenarnya PIM dapat dibuat dari bahan lain, yaitu Hmm, seperti yang saya jelaskan di awal PPT tadi bahwa PIM itu dapat dibuat dengan polimer pendukung PVC, Pak. Tapi baik, kami memodifikasi menggunakan polimer alami kitosan. baik. Ada masalah apa dengan yang sebelumnya, yang PVC itu? Kalau menggunakan PVC kurang ramah lingkungan karena dia tidak bisa didaur ulang, Pak. Baik, ya, sehingga sesuai dengan judul yang tim ini ajukan ya. Eh, Selamat ya, sekali lagi silakan dilanjutkan penelitiannya. Masih ada tahapan-tahapan yang belum selesai. Semoga selesai sebelum waktunya laporan akhir harus dikumpulkan seperti itu. Ya, sekali lagi semangat dan sukses. Terima kasih, cukup dari saya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak Pandu. Oke, Maria Angelina ya. Selamat ya, sudah sampai di tahap ini. Wah, keren ini dari Nusa Cendana ya. Nah, jauh sekali dari ujung Indonesia sebelah sana ya. Semangat ya, tetap semangat ya. Masih ada eksperimen dan harus tetap semangat untuk menyelesaikan. Di sini saya lihat ada pergantian ketua tim ya dari sebelumnya ya. Oh iya, Pak, benar. Nah, itu Se- kenapa, Dek? Bisa eh, diceritakan dulu? Sebelumnya tim yang dulu dia mengalami kendala untuk melanjutkan eh, di prodi kimia sehingga dia mengundurkan diri sebelum kita masuk ke dalam tahap pendanaan, Pak.
Jadi saya yang Ah, diajukan untuk menggantikan yang saat itu saya sendiri sebagai anggota satu, Pak. jadi Maria ini tetap mengikuti penyusunan proposal dan sebagainya, terus naik pangkat nih, jadi ceritanya jadi ketua ya. Iya, Pak, benar. Oke, oke, selamat ya. Keren penelitiannya memang jelas, maksudnya tujuannya jelas. Namun ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi juga di sini, dan saya sangat setuju juga dengan apa yang sudah adik-adik Maria dan kawan-kawan diskusikan dengan Pak Pandu ya. Kemudian peran kitos apa sebenarnya di sini peran kitosan di membran ini gitu loh. Bisa dijelaskan mekanismenya? Dari prodi apa ini Maria dan kawan-kawan dari prodi apa? Kita dari prodi kimia, Pak. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih dari sisi aspek kimianya kalau begitu ya. Nah, kira-kira kitosan ini mekanismenya seperti apa nih? Dia bisa menyerap logam-logam berat dan segala macam atau gimana nih? Ini kitosan sebagai bahan aktifnya ya, yang paling berperan di situ ya. Yang lain kan cuma plasticizer, kemudian menglenturkan gitu ya. Iya, Pak. Ya, Izin silakan menjawab. dijelaskan. Ya, ayo Putri. Kitosan, ya, kitosan di sini berperan sebagai polimer pendukung, Pak, yang mana bertujuan untuk membentuk membentuk ini bentuk mekanik dari membrannya sendiri, memperkuat membrannya sendiri, yang kemudian ditambahkan dengan komponen-komponen lain untuk mendukungnya yang jauh lebih fleksibel dan juga untuk Komponen komponen utama membran yang berfungsi untuk apa namanya menyerap itu apa? itu ada Mengeliminasi. kitosan, kitosannya sendiri sebagai polimer pendukungnya, Pak. Yang kan pendukung nih, yang saya tanyakan ini adalah polimer utamanya, apa komponen utama dari membran ini yang berfungsi untuk mengeliminasi kation logam. Izin menjawab, Pak. Jadi eh, ekstraktan yang berperan aktif dalam mentransfer ion yang akan kami targetkan seperti Zn12 tadi, Pak. Apa senyawanya dari komposisi membrannya saudara di situ, komponen apa di situ yang berperan untuk menyerap itu? Kami Ekstraktan, menggunakan Pak. ekstraktan DIPA, Pak. Oh, DIPA. Senyawa itu yang paling berfungsi sebagai itu ya. Jadi di sini apa kitosan ini untuk memperbaiki sifat mekaniknya gitu ya. Nah, Iya, Pak. kalau yang ingin saya tanyakan kembali nih, kok enggak kan sebelumnya low ya, kemudian pindah menjadi medium molecular weight ya. Kenapa nggak make low yang murni gitu? Kan sebelumnya pakai low yang belum jelas sumbernya. Kenapa nggak pakai? Kenapa harus naik ke molecular weight yang lebih tinggi? Kenapa nggak pakai low yang murni? Atau karena alasannya karena yang ada di lab cuma yang medium gitu ya maksudnya? Iya benar Pak, karena saat itu kami melihat target kami untuk mencapai pengumpulan laporan kemajuan semakin tipis, akhirnya kami Oke. mau tidak mau ambil ke lab Pak. Nah, oke. Ya, effortnya sangat luar biasa sebenarnya ini kalau saya lihatnya dan ini. Kendala kalian apa sih kerja di lab atau gimana? Lengkap nggak alat-alat yang saudara gunakan? Kemudian apa yang saudara usahakan untuk menyelesaikan kendala tersebut? Bisa dijelaskan di sini? Baik, izin menjawab Pak. Jadi kendala kami di awal itu sebenarnya sejak pembuatan membran di low molekular, sebenarnya kami sudah membuat selama 2 bulan lebih low molekular Hmm. membrannya, tetapi kami selalu mengalami kegagalan. Dan akhirnya eh, di di hari selanjutnya kami berpikir apa yang kurang dari sini. Akhirnya kami mencoba untuk membeli lagi yang medium molekular dan akhirnya kami mendapatkan oh ternyata kemarin itu ada pengotornya begitu. Kemudian kami juga ada tantangan di segi prosedurnya karena di low molekular kami tidak mencampurkannya ke dalam asam asetat dan aquades, tetapi di medium molekular kami harus mencampurkan aquades dan asam asetat terlebih dahulu supaya Iya, kelarutan mediumnya kan lebih kitosan kan emang harusnya itulah ya. pentingnya studi literatur ya. Karena kan harusnya kan kalau saudara studi literatur, saudara harusnya tahu bahwa kitosan nggak akan mungkin larut kalau bukan pH-nya yang rendah gitu kan. Oke, selamat ya. Semoga hasilnya cepat muncul. Semoga selesai semua sampai sebelum pengumpulan laporan akhir. Tetap semangat ya untuk Maria dan kawan-kawan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih tim penilai. Waktu diskusi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa nanti mengisi presensi dan survei yang sudah kami share pada kolom chat. Baik, untuk selanjutnya.